Saatnya Kamu Sore Ceria. disiarkan secara langsung berjaringan di RRI. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, sore-sore nih ya di saatnya Sore Ceria dan spesial untuk hari ini di hari Jumat ini kita live-nya di Manado, Tahuna, Gorontalo. Jadi luas banget nih ya. Kenapa kita harus perluas jangkauan kita di sore hari ini? Karena teman Pro 2 kita punya tamu yang spesial banget nih di sore hari ini. Untuk kamu yang sementara mendengarkan, kalau pengen ngelihat kita, menyaksikan siaran kita di sore hari ini juga boleh. Kalian bisa coba cek aja di YouTube channel RRI Manado. Sore ini tim nggak sendiri di sini teman Pro 2 karena sudah ada teman-teman kita yang datang jauh-jauh. Ini luar biasa loh, baru aja landing langsung melimpir ke Pro 2 Manado. Aduh, selamat sore bro-broku yang luar biasa. Sore. Apa kabar? Selamat sore. Apa kabar nih? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua ya. Sehat. Masih agak-agak jet lag nggak sih ini? Masih, aduh. Tenang aja, udah kebiasaan mah kalau ke ujung paling utara Indonesia suka tetap pas sandar. Tapi so far gimana? Ini pertama kali ke Manado ya ini? Kalau saya Aku iya. Iya. Oh, kalau Emang ini udah orang sering. ini. Emang orang. Udah nggak usah tanya lagi ya. Kalau mana? Kalau aku sering, Sering juga. Iya. Oh, kenapa sering? karena beberapa kali kan ngadain activity di sini juga gitu, ngadain turnamen di sini, ngadain acara gitu. Oh, jadi emang udah sering berarti ya? Iya. Aku mau ke Nyeran dulu deh, pertama kali first time di Manado gimana tuh ya? First impression, walaupun cuacanya emang agak gloomy sih untuk sore ini. Gimana? Kalau untuk first impression aslinya belum ada ya, soalnya baru nyampe bandara langsung ke sini. Tapi iya overall sih. kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus, mudah-mudahan nanti lancar ya. Nah ini jadi teman Pro 2 yang sementara menyaksikan juga, kita punya teman-teman dari EVOS dan ada satu acara yang seru banget sebenarnya, makanya mereka jauh-jauh datang ke Sulawesi Utara, datang ke Manado. Nanti besok sama lusa 2 hari itu bakalan ada acara di sini. Kita langsung tanya-tanya aja dulu ke mereka semua nih. Ada Axis Esport Labs. Nah ini acaranya apa sih ya? Coba dijelasin dong, kali aja ada teman Pro 2 yang belum tahu apa ini. Ya buat teman-teman Manado yang belum tahu apa itu Axis Lab itu sebuah festival yang berkolaborasi dengan EVOS dengan Axis. Nah di situ tuh ada aktivitinya, ada turnamen, ada talk show, meet and greet, nah terus ada cosplay juga. Oh, Ya, nah Axis Lab ini kita di tahun 2025 ada 6 kota. Nah, Manado ini yang kota ke-6. Jadi Oke. jadi penutup di tahun 2025. Oke, jadi penutup ya, spesial berarti. Biasanya kan save the best for the last ya, begitu ya. Cuman ini karena kan kalau misalnya teman-teman yang udah biasa sama e-sport pastinya udah kenal ya. Tadi kita karena Sif juga udah sok kenal banget sama mereka. Jadi nih ya kita kenalin satu-satu lagi. Kalau misalnya dari King Erlan dulu deh, kenalan deh. Kalau kan yang nonton kita banyak nih, nggak cuma pecinta MLBB nih, banyak kan. Jadi silakan perkenalkan dulu boleh, walaupun udah terkenal banget sih. Oke, nama aku Nama aku aslinya Erlan Saputra, nickname aku dipanggilnya Erlan. Aku mainnya Mobile Legends kalau di tim EVOS dan aku ngisinya God Laner. Gold Laner. Tadi tuh ya, jadi pas kita baru aja ngupload flyer kita gitu kan ya, ada yang mau ngajakin buy one katanya. Oh, jangan, ini pro player ya, bukan pro player under mentok kayak saya, jangan ya. Terus nih ada ini yang paling penting juga. nama saya Fatir, perwakilan dari pihak Axis di Manado. Yang berarti persiapannya untuk hari terakhir ataupun juga kota terakhir untuk Iya. Axis Esport Labs ini berarti luar biasa ya. Nanti kita Iya. tanya-tanya persiapannya juga ya. Oke, yang paling ujung tuh ya. Nama aku Manai. Dipanggil juga Manai. Nah, aku di EVOS sebagai kepala divisi Free Fire. Oke, langsung kepala divisi Free Fire-nya lo ya datang ke sini ya. Nanti besok berarti nanti bisa ada meet and greet juga berarti ya. Iya, betul. Tempatnya di mana nih? Tempatnya di mana? Di Star Square Star Square. Mall, ya. Di Bahu Mall. Star Square Mall berarti teman-teman boleh ke situ kalau boleh tahu. Kan nanti bakalan ketemu nih sama pemain-pemain atau pro player yang luar biasa, juara dunia, kelas dunia, karena kita juga punya
Nune nanti ntar bakalan join sama kita juga. Nanti juga bakalan ketemu di sana teman Pro 2 ya. Dan ini nih yang penasaran, kenapa kemudian memilih kota Manado untuk menjadi penutup dari Axis Esports Labs ini? Siapa yang bisa jawab nih kira-kira? Kenapa Manado sih? Mungkin karena peminat game di sini lumayan banyak dan sudah menantikan tim EVOS ya dari tahun lalu ya. Iya. Oh berarti Ya, banyak sangat yang antusias, EVOS ya. fans banyak yang request nih ya. ya. Di IG itu komen-komen datangin EVOS dong, datangin EVOS. Oh, jadi akhirnya terpenuhi di akhir tahun akhirnya, 2025 ini. Banyak dong ya. Gimana besok bakalan ketemu mana ya sama Erlan nih bakalan ketemu sama EVOS fans, gimana nih rasanya, antusias banget berarti ya? Mana dulu boleh. Ya, tentunya itu karena aku udah beberapa kali kesini ya, jadi kan kangen gitu, pengen jumpa lagi sama mereka, apalagi antusiasnya Manado setiap kali kesini kan rame banget gitu. Oke. Oh, setiap kali kesini rame ya. Nah, kalau misalnya King Erlan gimana? Pertama kali bakalan ketemu sama EVOS fans di Manado. Jujur excited sih, soalnya kan aku nggak pernah ngeliat mereka langsung kan di Jakarta. Nah ini untuk pertama kalinya aku lihat mereka di Manado, ya happy lah bisa ketemu fans Manado. Happy, jadi bakalan siap-siap nih ya. Nah, ini aku pengen ke Fatir nih ya, kira-kira kan mempersiapkan event yang luar biasa ini kan pasti ya lumayan lah butuh berhari-hari, apalagi kan tadi sempat disampaikan kalau antusiasme dari EVOS fans di Manado kan sangat menantikan untuk kegiatan seperti ini. Gimana untuk proses persiapannya dari Axis Esports Labs ini? Oh ya, untuk persiapannya itu ada dua hal penting sebenarnya Mas. Yang pertama tentunya soal network atau jaringan. Kita harus benar-benar mempersiapkan karena event ini kan intinya jantung utama itu di jaringan XL. Nah kebetulan awal bulan ini kita tuh udah melakukan kayak merger network dengan Smartfriend. Jadi otomatis ya secara gampangnya jangan pakai bahasa teknis ya. Secara gampangnya itu kayak jalan yang kecil disatuin jadi lebih besar. Jadi otomatis pasti pengguna Axis, customer Axis atau user Axis yang di Kota Manado ini pasti lebih nyaman, pasti lebih cepat ya, karena itu perluasan jaringannya. Karena itu yang paling dibutuhkan dari pemain-pemain e-sport sebenarnya. Iya, betul. Online gamers itu butuh sekali yang namanya jaringan berarti ya. Itu salah satu bentuk support. Karena tadi disampaikan kalau Manado ini sebenarnya punya bibit-bibit atlet untuk e-sport yang banyak. Kalau nggak disupport atau kalau mungkin kita cuman mikirnya bagian pemerintah aja kan susah ya. Makanya di sini ada Axis juga buat membantu teman-teman ya. Oke, nah kalau misalnya dari King Erlan sendiri nih ya, pertama kali ke Manado, pertama kali bakalan ketemu sama teman-teman, tapi teman-teman EVOS fans di Manado, tapi yang paling excited untuk acara besok sebenarnya apa sih? Yang paling excited, karena tadi dijelasin sama Manai kan banyak nih acaranya nih, yang paling excited, yang paling antusias besok untuk acara apa? Kalau aku sih besok bisa mabar sama EVOS Fans Manado sih. Kamu boleh mabar nih? Bisa. Teman-teman itu ada yang EVOS fans loh di situ ya. Berarti mabar nanti besok bakal ada mabar. Bisa seru-seruan. Kenapa nih? Biar nanti bisa dibantai atau gimana? Kan bisa ngelihat skill orang Manado jadinya. Oke. Nah, bisa ngelihat skill orang Manado ini kan kalau Mobile Legends kalau dari FF sendiri gimana yang udah sering datang di sini berarti udah sering dong ya main bareng sama teman-teman di Manado. Kalau ngelihatnya skillnya sebenarnya gimana sih orang Manado? Kalau dilihat dari skill orang Manado, dari pro playernya sendiri kan banyak dari kota Manado, dari Mobile Legends ataupun dari Free Fire itu perwakilan pro playernya Manado tuh di kompetitif ada ya, jadi ya nggak pasti orang-orang Manado yang nggak diragukan lagi lah. Nggak diragukan lagi. Siapa tahu kedatangan kita ke sini jadi wadah buat regenerasi pro player gitu kan. Kan ada aktivitinya, ada salah satunya ada turnamen juga. Itu sih yang kalau aku yang aku tunggu-tunggu gitu. Oke, baik. Nanti ada turnamennya juga dan bakalan jadi salah satu cara untuk menjaring kali aja bisa jadi penerus pro player di EVOS misalnya ya, berarti ya.
Iya, betul. Ya, mudah-mudahan ya. Yang penting skillnya dulu bos ya. Kalau skillnya mumpuni silakan aja nanti datang besok. Jam berapa sih besok Mas Fatir? Jam 2 kita mulai. Jam 2 udah Iya. mulai. Jam Hari 2. Minggu juga sama. Oke, berarti Sabtu jam Sore, 2 udah mulai. Sampai jam 7 malam lah atau jam 8. Oke. Nanti kalau misalnya penasaran boleh cek aja sih di Instagramnya Eva sudah ada ya. Anyway ini kalau misalnya pengen nanya boleh di Instagram @pro2manado. Teman Pro2 juga boleh di 0897249997. Dan jangan lupa kita juga sore hari ini siaran di Manado, tapi juga bisa didengarkan juga di Pro2 Gorontalo dan juga Pro2 Tahunan. Bisa disaksikan juga di RRI Manado di YouTube. Kita jeda dulu ya di sini ya. Nanti setelah ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol bareng Evos, ada pro player, ada Reaxis juga di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, tamu Sore Ceria. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Wit. Oke, kita lanjut lagi nih untuk tamu sore cerianya. Terima kasih ya untuk Anda yang masih teman Pro2 yang masih setia nih di Pro2 Manado, Pro2 Gorontalo, dan juga di Pro2 Tahu. Udah masih ngobrol barengan sama Evos karena memang datang jauh-jauh buat Axis Esport Labs di Manado. Acaranya nanti bakalan ketemu sama komunitas e-sport di Manado karena mereka punya beberapa cabang e-sport yang datang ke sini. Ada Manai di Free Fire, kemudian juga ada King Erlan nih yang langsung datang ke Pro2 Manado, datang ke Manado buat ketemu juga sama kamu yang mungkin udah lama nungguin pengen ketemu sama mereka. Aduh, pas deh. Ini nih, banyak kemudian orang yang kalau zaman sekarang ya jadi atlet e-sport itu kayak jadi selebriti baru lah ya. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri, dari Manai dulu nih ya, seberapa besar itu kemudian bisa merubah Manai yang mungkin tadinya cuma sekedar hobi, akhirnya dijadikan sebagai jadi dari hobi jadi pro player. Itu kan ya ada perubahannya lah, dari yang kita cuma sekedar main sama jadi pro player. Nah, gimana tuh rasanya, maksudnya perubahan terbesar yang dirasakan itu apa sih? Waktu dulu kan awal-awal dikira ya cuma ngikutin sekedar turnamen. Basic kan bukan konten kreator atau influencer gitu kan. Nah, jadi awal-awalnya cuma sekedar ngikut turnamen. Terus dari situ ketika menang-menang ternyata orang banyak mulai nge-follow kayak gitu, ngikutin gitu. Nah, dari situ ternyata sadar bukan cuma tentang main kita kompetitif aja. Ternyata di situ juga secara nggak sadar kita tuh kayak apa udah jadi influencer gitu kan. Nah, dari situ ya mulai ada ya berubah lah. Kita tuh bukan cuma main doang, tapi ya ada harus misalkan ya kita harus ngehadirin kayak gini gitu, atau ke acara, atau misalkan Evos ngadain acara-acara ya kita harus datang kayak gitu. Ya, jadi yang tadi niatnya kan cuma pengen main-main aja ikut turnamen, tapi ternyata ketika jadi professional player itu ternyata banyak juga ya. Iya, ada syuting kayak gitu. Jadi pengalaman baru jadinya ya. Iya. Oke, nah kalau King Erlan gimana nih ketika ternyata bukan cuma sekedar bermain tapi juga harus menjadi selebriti lah ya, masuk ke kalangan selebritas nih. Kalau di awal-awal jujur awalnya kaget sih, soalnya kan aku pas jadi pro player pun umurnya masih di muda, jadi kayak masih sambil sekolah gitu. Jadi ya untuk pembagian jadwalnya jujur awal-awal masih kaget, kayak ragu gitu, mesti setengah-setengah sekolah, setengah-setengah latihan. Terus tapi pas udah kelar sekolahnya sih ngatur jadwalnya, alhamdulillah udah lancar sih sekarang. Oke, jadi malah lebih keterusan gitu ya. Nah ini banyak sih sebenarnya teman-teman yang suka sama e-sport di Manado tuh yang
kendalanya di sini juga. Masih sekolah kerjanya main mulu. Nah, gimana tuh? Kalau misalnya Mana gimana? Pernah ngalamin hal itu? Nanti Erlan juga sama. Pertanyaan sama dulu nih ya. Kalau sekolah kan itu ada dulu ngetim sama beberapa player yang aktif masih sekolah juga. Bahkan sekarang kayak Rasya juga kan masih sekolah. Nah itu kita bagi jadwal sih. Biasanya kan activity pro player itu dari sore sampai malam. Nah kalau kalau belajar sekolah itu dari pagi sampai siang gitu. Tinggal dibagi aja waktunya gitu. Oke, kalau misalnya lanjut. Main game itu nggak melulu tentang 24 jam gitu, makanya kita di e-sport itu ada manajemennya, kita porsir bagi waktu kayak gitu. Justru lebih bagus ketika join di manajemen berarti ya. Iya, benar-benar di manage sebaik-baiknya. Wih, boleh tuh nanti yang pengen join sama Iva silakan. Nah, kalau misalnya King Erlan gimana nih? Sempet nggak sih misalnya karena waktu mulai jadi menseriusi e-sport ini kan dari masih sekolah, ada nggak sih misalnya dari orang tua yang larang dulu atau gimana, atau mulus-mulus aja tuh? Alasan awalnya bisa mulus tuh karena timku tuh tim sekolahku dulu tuh ada lah. Jadi sama teman-teman sekolah bisa ikut-ikutan turnamen sekolah gitu terus menang. Jadi sekolah jadi lebih sering ngizinin lah buat ikut-ikutan turnamen kayak gitu. Nah hasilnya ya orang tua juga jadi nggak ragu lah buat percayain aku. Oke, yang penting nunjukin dulu lah kalau misalnya udah bisa bagi waktu dan ternyata berprestasi baru boleh ya. Kalau skillnya pas-pasan kayak gue nggak bisa dong ya berarti ya. Nah ini ke Pak Fatir ini tadi sempat bilang ya kalau misalnya dukungan dari pihak-pihak luar kayak Axis juga untuk membuat satu istilahnya ekosistem e-sport ini maju kan itu luar biasa ya. Artinya tadi nggak cuma harus pemerintah tapi juga dari pihak swasta juga kayak Axis ini. Kalau dari Axis sendiri ketika kolaborasi dengan EVOS apa sih yang diberikan? Sebenarnya kita ingin memperkenalkan paket-paket. Oke. Kita mendukung. Jadi para gamers itu bisa menikmati paket-paket internet. Iya. Unlimited game di Axisnet itu ada, bisa beli biasanya kayak koin-koin begitulah. Nanti dapat ya. Iya, dapat. Nanti kalau beli paket dapat gratis diamond ya, misalnya diamond, gitu ya. Oke, jadi lebih ke support yang seperti itu yang sebenarnya itu yang dibutuhkan juga ya. Di Axisnet itu banyak paket-paket yang unlimited game khusus para internet, gamers. Iya. Nah, silakan Manai. Ya jadi Axis ini selain ngedukung industri di e-sport gitu, Axis juga aktif dalam activity beberapa kota. Iya. Nggak cuma acara EVOS Lab, ada Axis Cup gitu. Apalagi ini disepil dikit ya, tahun depan itu Axis itu bakal ada di beberapa kota lebih banyak. Bahkan dengar 80 kota ya. Bakal memperluas berarti coverage berarti ya. Iya. Nah, selain itu kan tadi yang udah disebutkan juga Axis juga udah lengkap lah dari aktivitinya semua ngedukung. Nah, dari paket pilihan paket gamernya juga itu ada banyak ya, Mas ya. Nah, jadi udah paket komplit banget ya. Tinggal dipilih aja berarti ya. Iya. Mau harian, mau bulanan, mau paket warnet juga ada. Boleh ya, paket sedekah ke teman maksudnya hotspot pribadi gitu boleh juga. Nah ini karena satu pertanyaan lagi katanya break nih. Makasih ya Ibu Produser. Ini kan buat mana sih ini karena abis ini kan gantian ya. Sayang padahal lagi seru banget nih. Kalau misalnya nih apa yang diharapin sebenarnya dari seorang pro player gitu ya, buat dukungan lah ya, nggak harus cuma dari Axis tapi juga dari pemerintah. Misalnya apa sih yang dibutuhin seorang pro player Free Fire ini? Sebenarnya tuh wadah. Iya, sejauh ini tuh kayak kalau dari pemerintah tuh masih dikit sih harusnya dari wadah. Ya harapannya sih misal diadain lagi kayak Piala Presiden kayak gitu. Iya. Berarti wadahnya kemudian kompetisi diperbanyak gitu kan ya. Iya, wadah dari ke community gitu. Sejauh ini kan wadah ke community kan kayak
baru benar-benar community dari gamernya gitu Iya, kan, betul. sama apa paling eksis kayak gini yang paling sering aktif ke kota-kota ke community gitu. Itu kan secara nggak langsung ngasih wadah orang buat apa karir pertamanya gitu Iya, ya. betul. Batu loncatan lah Iya, ya di batu situ loncatan ya. iya itu. Oke, jadi itu tuh perbanyak tuh ya, walaupun sekarang kalau dia mah udah sukses ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, abis ini akan ada kejutan, jadi tungguin aja tetap di Tamu Sore Ceria. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi untuk Tamu Sore Ceria yang spesial banget di sore hari ini. Udah ada, kalau kayak gini kan ya tambah cerah lagi ya. Ini kita sudah punya satu lagi pro player Free Fire, tapi ini yang Women Division berarti ya. Iya benar. Ada Nune, apa kabar Nune? Halo Bang, baik. Baik ya, Alhamdulillah baik. Nah kalau Nune sendiri tadi udah nanya-nanya kan sama Erlan sama Mana udah sering ke Manado. Kalau misalnya Erlan baru pertama. Kalau Nune gimana? Udah berapa kali ke Manado? Baru pertama kali. Baru Time. pertama kali? Ya. Baru pertama kali ke Manado ini? pertama kali. Aduh. Gimana? So far tadi kayak tadi pertanyaan tadi, gimana first impressionnya Manado? Katanya Manado panas tapi nih mendung. Adem ya? Iya. Karena Manado yang hot itu malu sama kamu Nune. Jadi mereka agak mendung dulu. Nanti besok pas di eventnya itu baru bakalan panas. Panas. Oke. Nanti ya Nune juga besok ada ya ketemu Ada ya? ketemu. Sama EVOS fans berarti ya? Benar. EVOS fans di Manado. Nah kalau misalnya Nune sendiri kan prestasinya udah banyak ya. Artinya ketika gabung sama EVOS juga udah sering ikut kompetisi gitu ya. Iya. Ini kalau misalnya Nune gimana ceritanya kemudian bisa jadi pro player untuk FF? Maksudnya perempuan gitu kan ya. Main game gak dilarang sama mama gitu ya. Gimana nih ceritain dong dikit nih biar bisa kenalan sama teman-teman di Manado. Awalnya sih dimarahin ya karena belum bisa ngebuktiin apa-apa. Oke. Jadi awalnya cuma ikut turnamen kecil gitu yang online. Terus karena juara terus, jadi masuk guild yang guildnya Bang Manai, punyanya Bang Manai. Jadi di situ dididik gitu loh, dididik dari nol terus sampai udah bisa juara, ditarik e-sport lain sebelum EVOS. Habis itu Bang Manai notice karena tim aku juara 1 terus di situ. Jadi ditarik EVOS karena mau ada turnamen resmi ladiesnya. Oke, jadi gitu loh ya. Sampai akhirnya juga bisa join sama EVOS sampai sekarang berarti ya. Iya. Nah, gimana nih? Ini pas banget ada pertanyaan dari Tirsa di Karombasan. Nune jadi pro player cewek, gimana katanya rasanya? Rasanya senang ya mungkin ya karena yang bertahan pro player ladies tuh jarang. Iya. Gitu. Karena bakalan hilang gitu tiba-tiba. Kalau misalnya udah turnamennya udah selesai, tiba-tiba dia udah pensi lah, alasan ini itulah gitu. Senang sih. Seneng ya. Tapi kalau Nune sendiri masih pengen gak sih tetap jadi pro player di e-sport FF ini? Selagi masih ada turnamennya, terus kayak belum juara dunia masih mau sih. Masih mau terus ya gitu. Nah kalau misalnya ini mungkin agak relate sama pertanyaannya dari Tirsa nih ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mau nanya silahkan nanya aja. Kalau jadi apa bedanya kemudian jadi Nune pro player wanita gitu ya
dengan kalau misalnya kan Erlan kan cowok, paling anggapan orang tuh ya biasanya main juga cowok gitu. Apa tuh bedanya kalau yang Nuna rasain? Bedanya mungkin nggak ada sih bang, sama aja. Sama sih. aja ya, sama-sama bermain ya. Sama-sama main FF. Iya sama-sama Emang bisa ya. ketahuan ya? Iya. Cewek sama cowok. Betul ya, kalau di game kan suka pakai ID-ID yang namanya kan kayak susah ditebak nih. Yang penting skillnya dulu ya. Benar, Iya. skillnya. Iya. Kalau menurut Nuna sendiri, apa yang bikin skillnya Nuna itu luar biasa? Apakah latihan atau memang bakat dari kecil nih? Konsisten latihan. Oh, konsisten Iya latihan. benar. Karena kalau nggak konsisten ya mainnya juga jadi kaku kan. Karena butuh mikro makro yang benar-benar bagus gitu. Oke. Nanti besok kalau misalnya teman-teman juga pengen ketemu sama teman-teman dari EVOS, boleh tuh nanya-nanya kayak tadi rahasianya apa sih Nuna bisa jadi pro player, konsisten latihan ternyata. Tapi kalau setelah gabung di EVOS di manajemen itu latihannya berapa jam? Dari Nuna dulu nanti aku ke King Erlan. Kalau latihannya, kalau misalnya ladiesnya mungkin nggak ini ya, nggak rutin gitu. Cuma setiap 5 jam lah sehari. Oke, Turnamen. 5 jam sehari. Iya, Itu kalau udah mau turnamen berarti ya? Iya, benar. Oke, berat. Nah, selain scrim gitu, ada nggak sih yang diwajibin sama manajemen sama EVOS misalnya kayak harus ini ya, harus olahraga jari ya atau apa gitu. Kali aja pemanasan ya. Nggak ada jogging sih. kali. Iya, jogging. Karena banyak orang yang mikirnya kan itu cuman main doang ya di depan layar, padahal kan sebenarnya itu fisik kita juga terkuras apalagi kalau main 5 jam dan lain-lain. Sebenarnya disuruh disiplin aja sih bang. Oh. Disiplin bangunnya kayak teratur gitu, biar pola hidupnya juga baik. Oke, iya betul ya, berarti teratur. Nah kalau misalnya King Erlan gimana tuh? Kalau dari manajemen sendiri selain latihan, kalau cowok kan kayaknya kegiatannya banyak ya, suka olahraga. Apalagi nih yang diminta sama EVOS? Kalau diminta sama EVOS kayaknya nggak banyak sih, cuman paling hidupnya lebih teratur juga lah sama kurang lebih. Jadi kayak kita bangunnya dijadwalin. Terus kayak kita kalau misalkan mau latihan tuh harus udah ready semuanya lah, kayak udah makan, mandi semuanya gitu loh. Biar apa namanya nggak ada yang ngeganggu-ganggu gitu aneh. Biar fresh kan. Oh biar fresh, berarti teratur semua ya. Karena yang paling penting itu disiplin ya. Di dalam in-game juga disiplin penting kan? So tau sih ya. Tapi kalau misalnya Mas Fatir sendiri sukanya apa nih? Suka FF apa Mobile Legends? Kebetulan saya bukan gamer. Bukan gamers ya, saya juga bukan. Tapi sering nyoba-nyoba dulu kan kali aja tes jaringan gitu ya. Sering ya, tetap ada lah ya. Tapi mungkin gara-gara keseringan bergaul sama EVOS, jadi merasa kalau aduh, kemampuannya skillnya masih belum terlalu ya. Padahal mah biasa aja kita, yang penting bermain, enjoy ya. Kita ke ini ada pertanyaan, tadi juga ada pertanyaan di YouTube ini dari Gerald 5 banget. Halo mungkin ya, halo fans banget sama King Erlan, gimana jago banget jadi God Laner. Nah coba nih, gimana caranya bisa jadi jago banget sebagai seorang God Laner? Silakan. Kalau yang dari basic-basicnya sih fokus utamanya ya latihan, tetap kayak nontonin turnamen di luar gitu, biar apa namanya kalian dapat ilmunya terus ya. Kalau tips dari in game-nya menurut aku ya percaya sama tim aja sih. Kayak kalian harus pede lah sama skill kalian juga kalau kalian tuh God Laner. Oke. Pede sama skill kita, kemudian juga percaya sama tim. Soalnya ada yang pede sama skill sendiri tapi nggak percaya sama tim, itu banyak sih ya. Tapi kalau misalnya ini ya, Erlan ya, kenapa kemudian pilih sebagai God Laner? Apakah memang semenjak bermain Mobile Legends itu udah langsung di role Gold Lane, atau memang sebenarnya cari-cari dulu kayaknya lebih nyaman di Gold Lane deh? Kalau dulu aku main Mobile Legends aslinya role-nya unik lah, ganti-ganti terus. Cuman role dulu aku kayaknya lebih sering tuh aslinya main roam. Cuman ada tuh satu momen aku dapat tim lah, tim yang kuat gitu buat tapi aku ngisinya di situnya God Laner, terus berhasil menang terus ya udah, jadi fokus utamanya tetap God Laner. Oh, oke. Jadi gara-gara udah nyaman kali ya, udah menguasai. Tapi kalau hero yang paling dikuasai apa nih, Erlan? Yang paling signature? Ada sih, udah tahu sih ya, tapi nanya orangnya langsung aja. Granger aja, Granger. Iya sih. Paling juga di ban ya. Baru juga udah pemain ya, udah langsung di ban. Tapi
Ya gitu sih ya, nanti besok kalau misalnya pengen nanya gimana sih cara main Granger, langsung aja datang besok ya jam 2 di Star Square boleh. Karena ini juga seperti yang udah disampaikan tadi, kalau misalnya juga bakalan nyari bibit-bibit baru. Kali aja ada kamu bisa jadi salah satu pemain ataupun juga atlet e-sport dari kota Manado. Oke, tadi ada pertanyaan dari YouTube kalau nggak salah, coba kali aja ini juga sempat ngelihat dikit sih tadi di spill sama ibu produser yang luar biasa. Pertanyaan yang ada di YouTube, jadi untuk kamu juga yang pengen buat menyaksikan obrolan kita di Tamu Sore Ceria, boleh langsung di YouTube RRI Manado, dan jangan lupa kamu juga bisa mendengarkan di Pro 2 Manado, Pro 2 Gorontalo, dan juga Pro 2 Tahuna juga boleh. Jadi gede nih ya, kan udah musim Natal, kalau mau Natal tahun baru kan yang di Tahuna juga datang ya, belanja-belanja besok. Nah, kalau yang besok itu kegiatan-kegiatan tadi udah jelas sama Manai, ada banyak sekali ternyata, selain juga kirain cuma mabar doang, tapi ada cosplay, ada apa dan lain-lain. Ini Pak Fatir, ini kita lanjut. Pak Fatir? Iya. Coba tolong telepon. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Balik lagi di Tamu Sore Ceria teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 Manado, Pro 2 Gorontalo dan juga Pro 2 Tahuna yang masih mendengarkan bareng sama teman-teman dari EVOS. Aduh, ini pro player semua nih ya, sama teman-teman ada di Axis juga ada di sini ya, buat besok nanti kalau misalnya kurang ngobrolan kita di sore hari ini karena tadi juga sempat ada sedikit kendala, besok langsung aja ketemu sama mereka ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi nih ya. Nah, ini nih kalau misalnya kan ketemu sama besok nih, Nunia ketemu sama teman-teman dari EVOS Fans. Yeah. Ada yang udah request sebelumnya nggak sih? Karena kan pasti udah diposting ada request kayak pengen ketemu Nunia, pengen ini, atau mungkin udah siapin oleh-oleh mungkin buat Nunia. Ada yang udah sempet nge-reach duluan nggak sih kayak di sosial media? Sempet banyak yang nanya sih kapan ke Manado gitu kan. Mungkin bulan ini ke Manado, mungkin mereka udah mau datang juga. Banyak yang bakalan datang. Oke, siap. Nah, kalau misalnya Nunia mungkin udah sedikit cari-cari tahu gitu ya, apa yang pengen pas ke Manado, apa yang pengen dicari gitu? Mungkin makanannya atau mungkin tempat wisatanya, apa kira-kira? Udah bayangin gak sih? Pengen ke pantainya. Pantainya? Iya, katanya bagus-bagus. Ya, Pak Fatir nanti ya, kan tuan rumah nih ya, ini ada requestan lah ya dari Nune dan teman-teman juga mungkin pengen jalan-jalan ke pantai, tapi waktunya mepet banget loh ya. Kebetulan saya atlet pantainya. Oh, atlet pantainya? Udah tahu ya. Oke, tenang aja. Ada guide-nya, tour guide-nya ada ya. Nah ini, kalau misalnya mungkin dikasih pesan buat teman-teman Pro 2 yang ada di Manado, ini kira-kira apa sih yang pengen Nune sampaikan, terutama buat perempuan, cewek-cewek kalau orang Manado bilang ya, yang punya mimpi untuk menjadi pro player seperti Nune, apa coba? Motivasi ya? Iya, boleh. Apa ya, tetap konsisten gitu mainnya, kayak latihannya, terus juga gak usah banyak babi bu bebo lah gitu. Kalau misalnya udah ada ajangnya, langsung aja gas gitu, latihan biar kita bisa jadi rival gitu, biar kita bisa jadi lawan. Oke. Rival di pertandingan ya, tapi kalau sesama komunitas pasti saling dukung. Pasti saling dukung, ya, paling support. Betul, ya. Nah, ini juga nih, kalau misalnya dari King Era ada apa nggak sih yang buat teman-teman yang suka main Mobile Legends atau mungkin punya impian untuk menjadi seorang pro player, kira-kira apa tuh pesannya? Jangan patah semangat aja sih kalau misalkan kalian lagi di fase kalah-kalah gitu. Soalnya ya jadi pro player nggak mungkin naik terus lah. Pasti ada pasang surut sama pasang naiknya lah. Oke, ada naik turun ya. Yeah. Nah, kalau misalnya Erlan punya nggak sih tips gitu? Karena kalau misalnya ketika kita lagi down, apa yang biasanya Erlan lakuin atau mungkin juga kasih tips lah biar kita bisa naik lagi? Karena kalau kalah terus kan moodnya turun juga sih. Biasanya kalau aku sendiri, aku nyari refreshing sama nyari alasan aku dari awal start ini apa. Jadi biar apinya tuh bergejolak lagi lah. Oke, jadi kita balik lagi kenapa aku jadi pro player e-sport main Mobile Legends gitu, balik lagi ke situ jadi biar bisa semangat lagi. Oke, kalau Nune ada nggak sih ketika kemudian walaupun tadi jago banget ya main-main terus ya, menang terus ya, tapi kan ada waktunya mungkin lagi down, apa yang Nune lakuin? Lagi down, evaluasi bang. Evaluasi, dia lebih optimis lagi ya. Evaluasi yang salahnya di mana ya? Iya. Oke. Latihan ulang, cari kemudian gimana supaya bisa bagus lagi, bangkit lagi. Oke, baik. Thank you. Nah, tapi ini ada yang terakhir ini mungkin dari teman-teman yang hadir semuanya di sini. Kira-kira harapannya buat besok satu-satu nih. Nune dulu nih harapannya besok.
untuk acaranya besok apa di Axis Esport Lab di Manado? Harapannya sih semoga rame banget ya. Karena Manado yang minatnya tuh banyak banget. Apalagi FF-nya ramaikan lah. Soalnya setahun sekali kita ke Manado, belum tentu nanti tahun depan ke Manado lagi gitu. Oke, jadi ramaikan. Mari juta orang rame-rame besok di Star Square. King Erlan, nah kira-kira apa nih? Kalau aku semoga besok acaranya lancar, terus rame juga lah. Jadi kita bisa seru-seruan bareng dari siang ya sampai malam. Oke, 2 hari lah ya. Jadi besok jangan lupa datang. Nah kalau dari yang punya tuan rumahnya apa coba harapannya? Ya harapannya sih untuk EVOS Fans atau penonton yang datang besok cuma satu sih harapan saya. Apa? Pakai Axis. Pakai Axis ya. Cobain paket-paketnya, cobain dulu networknya. Sekarang lebih bagus, lebih paket-paketnya lebih banyak. Biar saling mendukung gitu ya. Benar. Axis mendukung perkembangan ekosistem e-sport di Indonesia. Mari kita juga dukung juga. Nanti ada booth-nya di sana. Ada booth-nya juga. Bisa langsung ke situ. Ya, boleh langsung. Udahlah kalau gitu kita juga diundang ya nanti ya kita besok ya siap. semuanya datang ke sana ya. Oke, dan terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan untuk tamu sore ceria sore hari ini. Mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu jangan lupa besok jalan-jalan aja ke Star Square sambil ketemu sama teman-teman dari pro player yang udah interview bareng kita. Tapi selain itu juga ada ya, nggak cuma mereka bertiga ya. Ada teman-teman yang lain juga ya. Ada banyak, ada yang dari Free Fire-nya ada Street, ada Manai, ada aku. Terus BA-nya ada Kanatse, ada Kaas, ada Bang Erlan sama teman dia. Gak tahu siapa. Coba Erlan. Randy. Sama Randy. Ya, itu. Oh iya. Banyak lainnya. Oke, jadi banyak ya. Berkesempatan juga bisa mabar sama teman-teman mereka. Ngerasain gimana sih kalau misalnya kita bermain sama teman-teman yang emang udah biasa di kompetisi. Itu kan pasti beda ya. Jadi jangan lupa besok datang ke Star Square ya, jam 2 mulainya. Oke, thank you sekali lagi. Sukses buat acaranya besok. Dan terima kasih udah berbagi di Tamu Sore Ceria. Mudah-mudahan yang kita share ini juga bisa memotivasi teman-teman yang ada di Manado, di Gorontalo, di Tahuna. Kalau misalnya pengen jadi pro player, nggak terbatas di mana aja di Indonesia. Yang penting ada jaringannya lancar ya. Oke, Sim Kelvin pamit. Sampai jumpa di Tamu Sore Ceria edisi selanjutnya. Selamat sore, dadah. Bye-bye. Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.